Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir wasyadi amadda arbabatnuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال حديث نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كتاب الحديث لا تعرف. Adapun segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maha suci Allah yang maha besar lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa merasakan manisnya makanan, masih bisa merasakan beribadah dengan khusyuk kepada Allah, dan masih bisa merasakan menjalankan perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Adapun salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke ruh baginda alam, khaliqin nas, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik pemimpin dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa cinta dan kasih sayang kita kepada beliau, marilah sama-sama kita mengucapkan sepotong doa yang bernafaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema atau pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 orang atau ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di padang mahsyar nantinya kita akan tahu sebanyak mana kemaksiatan kita, dan itu akan menggugurkan kita baik dari keringat kita sendiri, dan kita akan terbenam di dalam padang mahsyar itu. Adapun yang pertama dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang di sini adil yaitu termasuk yang baik semua, termasuk sopan santun, ramah, tamah, dan semuanya hal-hal yang baik. Dan adapun yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah yang suci lagi maha kuasa. Dialah pemuda yang senantiasa hari-harinya hanyalah mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. Banyak sekarang kita lihat pemuda-pemuda zaman sekarang yang masih muda sudah ada
yang merasakan yang namanya minum-minuman keras, seperti kemaksiatan, perzinaan, dan seluruh hal-hal yang buruk. Nah, inilah yang akan terjadi nantinya ketika kita masih muda. Apakah kita bisa melalui masa muda kita untuk terhindar dari hal-hal yang buruk seperti yang demikian? Dan adapun yang ketiga, golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yaitu tergantung hatinya kepada masjid. Orang seperti inilah nantinya yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesudah salat zuhur, dia sudah menunggu kapan waktu asar akan datang. Nah, itulah hati yang tergantung kepada masjid, yang hatinya selalu ada untuk masjid. Setiap azan dia sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Adapun golongan yang keempat yang akan dinaungi oleh Allah nantinya, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pula atas dasar itu. Dan adapun yang kelima, seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya berlinang. Inilah orang-orang yang nantinya surga akan menunggu dia. Berzikir terus mengingat Allah, beribadah, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan Allah kepada kita. Dia tidak pernah maksiat, dia tidak pernah melukai kedua orang tuanya, begitu juga dengan guru-gurunya. Dan golongan yang keenam ialah seseorang yang diajak untuk berzina atau maksiat oleh seseorang wanita terpandang lagi cantik, lalu laki-laki itu berkata, "Aku takut kepada Allah." Seperti orang ini juga lah yang akan termasuk memasuki surganya Allah, yang akan ditunggu-tunggu oleh surganya Allah. Jika dia melihat wanita cantik, dia tahan dengan nafsunya, dia tahan dengan keinginannya. Itulah ciri-ciri orang yang selalu bertakwa, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika wanita itu mengajak untuk berzina, melakukan kemaksiatan, dia masih bisa menahan hawa nafsunya dan masih bisa menahan keinginannya. Dan adapun golongan yang terakhir, yaitu orang yang bersedekah dan dia merahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya? Ada orang jika dia mau bersedekah, dia tunggu dulu orang mau lihat, baru dia kasih. Itu namanya riya, yang terhindar dari kebaikan. Dia seolah-olah bersedekah hanya untuk mengharapkan pujian dari manusia. Itulah yang dinamakan riya. Tapi dengan golongan yang ketujuh ini beda. Dia merahasiakan tangan kirinya sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang disedekahkannya. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.